Shalom, selamat pagi semuanya, dimanapun Anda berada. Terkadang dunia itu tak menentu ya, hati kita jadi gundah gulana. Tapi mari kita sama-sama datang ke Tuhan Yesus yang tak pernah berubah. Dengan kita masuk, mari kita menyembah Dia, buka hati kita sama-sama. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Kami cari wajah-Mu, Yesus. Haleluya.
bawa kami mendekat ke hadapan tatamu. Allah yang berkuasa, Kau yang hadir dalam kehidupan kami. Kami menyembah, bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu Yesus, kepadamu segala pujian kami naikkan syukur perbuatanmu untuk kasih setiamu Yesus. Terima kasih Yesus. Kau yang tak pernah berubah, kasih-Mu setia Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan sungguh-sungguh mari katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang lebih besar dari diri kami, dari pikiran kami, dari setiap rancangan kami. Juga Engkau Allah yang lebih besar dari situasi kami, permasalahan kami, atau apapun yang kami hadapi hari ini. Juga akan apa yang kami akan hadapi di hari-hari ke depan yang kami tidak tahu.
yang masih misteri yang ada di depan. Engkau Allah yang jauh terlebih besar. Berikan pada kami hari ini ya Tuhan, makanan kami secukupnya, dimulai dari firman-Mu yang menjadi pedoman hikmat buat setiap kami, yang menuntun kami untuk terus ada di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Hati kami siap ya Tuhan, kami berkati tanah hati kami semua. Hamba berdoa setiap yang mendengarkan hatinya siap, hatinya adalah tanah yang subur. Setiap benih firman yang ditaburkan itu berbuah-buah berlipat-lipat kali ganda menjadi jawaban. Ada rema-rema yang secara spesifik yang diberikan, yang dibisikkan oleh Roh Kudus untuk setiap orang yang mendengarkan doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Urapi firman-Mu, urapi kami semua yang mendengar, juga urapi hamba yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Menabur hari ini, menuai esok hari. Ya iyalah ya, apa yang akan muncul di esok hari itu asalnya bukan langsung di besoknya, tapi bermula dari apa yang kita taburkan di hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk Anda. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Di Alkitab yang mencatat ayat ini, paling tidak ada 3 komponen. Yang pertama bicara soal benih, benihmu gitu ya. Lalu yang kedua adalah taburkanlah, dan di dalam action menabur itu firman Tuhan catat, jangan beri istirahat. Lalu yang ketiga bicara soal waktu, yaitu pagi-pagi hari juga petang hari. Mari kita lihat satu persatu. Benih itu bicara soal modal, soal sesuatu yang kita miliki, yang ada di tangan kita hari ini. Tidak selalu berupa harta kekayaan, tapi juga berupa waktu, berupa talenta, termasuk setiap pilihan-pilihan hidup. Keputusan-keputusan hidup itu adalah benih yang Tuhan berikan. Kalau ngomong keputusan pilihan, Tuhan itu juga berikan kehendak bebas bagi setiap kita untuk memilih yang ini atau yang itu. Dan firman Tuhan mengatakan taburkanlah benihmu. Ada 3 macam benih kurang lebih ya yang hari ini kita bisa taburkan di hari ini untuk kita tuai esok hari. Kira-kira apa? Yang pertama tentu bicara soal iman di dalam Yesus. Kalau kita ingin iman kita bertumbuh esok, tidak bisa langsung di esok kita harapkan kita punya iman yang kuat, kita punya semangat yang gak patah, pengharapan yang terus berpegang pada Yesus. Tapi kita perlu taburkan iman sejak hari ini. Bukan sekedar bergereja setiap hari Minggu, bukan sekedar membaca Alkitab, tetapi iman kita itu perlu kita tabur dengan nanti di hal-hal berikutnya yang kita melalui action menabur. Lalu apa lagi? Benih. Selain iman, benih juga bicara soal kesehatan. Hari ini Tuhan karuniakan kita semua sejak lahir, bayi, kurang lebih secara average, Tuhan berikan kita, ya kan, paru-paru 2, jantung 1, semua organ tubuh yang ada. Tuhan berikan modal awal kesehatan. Kalau hari ini tidak hanya secara fisik ya, tapi juga secara jiwa. Sampai usia berapapun tentunya Bapak Ibu Saudara kita semua ingin tetap prima. Dan macam benih yang ketiga yang kita punya hari ini tangan kita, itu juga bicara soal finansial kita. Bicara soal karir, profesi, bisnis yang Bapak Ibu kelola. Dan tahukah bicara soal benih, memilih benih itu sama dengan memilih tuaian. Saya ulangi ya, memilih benih itu bicara, sebenarnya kita bicara tentang memilih tuaian. Tuaian itu tak mungkin
jauh-jauh jenisnya dari benih yang kita taburkan. Kalau kita menaburkan benih yang benar, maka pasti tuaiannya juga akan benar. Tidak mungkin hari ini kalau kita punya ladang atau punya kebun di pekarangan rumah di belakang, mungkin Anda menaburkan biji apel misalnya ya. Lalu yang keluar adalah durian. Yang Anda tuai, yang kita semua tuai, pastilah apa yang kita tabur. Jadi kalau hari ini ya, kita punya komitmen untuk berdoa sama seperti Bapak Ibu hari ini mengikuti doa pagi. Kita tabur hari ini jam doa kita, saat teduh. Saya percaya sebenarnya yang kita tabur bukan absen ceklok di sorga. Oke, saya sudah masuk hadirat Tuhan hari ini, jam sekian sampai jam sekian. Yang kita taburkan, sesungguhnya kita sedang menanam iman yang semakin kuat untuk menaklukkan hari ini. Dan waktu tiap hari kita taburkan lewat jam doa, lewat pembacaan firman, lewat menyembah Tuhan, memuji Dia, kita itu sedang menanamkan iman yang terus teguh, apapun nanti tantangannya. Tapi kalau misalkan pagi-pagi hari setiap pagi kita nggak punya waktu untuk berdoa menyapa Tuhan terlebih dahulu, sebenarnya kalau dipikir-pikir kita itu sedang kita sedang menyatakan, saya bisa lewati hari ini dengan kekuatan sendiri. Pasti nggak lama, ada 1-2 momen lewati terpaan, ada goyahnya. Karena itu penting apa yang kita taburkan hari ini, benih iman itu tidak boleh luput untuk kita taburkan setiap hari di dalam hidup kita. Misal ngomong soal kesehatan, kalau kita taburkan hari ini, kita konsumsi yang tidak sehat, junk food, tiap hari nih, soda, minum gula-gula, begadang, mungkin ya anak muda merasa masih kuat. Wah, tidur pagi, bangunnya siang, gitu ya, alasan apapun. Kita itu sedang menanam apa sih? Kita menanam kolesterol. Kita menanam tubuh yang lambat laun akan kita tuai, nggak langsung dituai sih. Tapi akan dituai di hari esok, tubuh yang tidak sekuat, tidak sefresh itu. Tapi kalau kita latih diri, makan makanan yang sehat, jaga makanan lah paling tidak. Kita olahraga, exercise, kita tuh sedang menanam, kita tuh menghargai tubuh dan kesehatan yang Tuhan berikan. Nanti tuainya juga esok hari. Ya, saya kenal orang-orang yang masih kuat, usia 70 Bapak Ibu, masih kuat jalan, masih kuat melayani, wajahnya itu segar. Itu karunia Tuhan, iya. Tapi juga keputusan benih yang ditabur di hari-hari masa mudanya tentunya. Sampai beliau itu masih tetap bisa kuat jalan di usia tersebut, tidak harus dituntun. Ya tetap harus hati-hati. Tapi ada buah yang manis yang dituai. Lalu apalagi ngomong soal financial. Misal kalau kita too much spending, dapat SMS nih atau dapat promo di media sosial kita. Dulu saya berpikir, ada promo, buy one get one, sayang nih kalau nggak diambil. Ternyata tidak semua promo itu harus kita ambil Bapak Ibu. Too much spending kalau hari ini kita tabur, check out sana, check out sini, spend. Akhirnya apa? Kita menuai apa nantinya? Kita akan menuai hutang. Kita akan menuai hati itu tidak tenang. Tapi berbeda kalau kita menabur dengan benih yang ada. Tidak peduli sedikit atau banyak. Di dalam area finansial kita tabur dengan bijaksana, maka kita akan menuai apa? Kita menuai damai. Bukan menuai kaya, tapi menuai damai. Tidak harus hidup itu besok aku harus lunasi apa, yang mana lagi yang aku harus lunasin, gitu ya. Kita menanam apa? Kebebasan. Kita kontrol apa yang kita miliki, bukan dikontrol dengan apa yang kita miliki atau tidak kita miliki. Benih, meski kecil, akan mendatangkan tuaian yang besar. Seperti tadi, biji apel yang ditaburkan, yang akan dihasilkan dituainya, petani tidak akan menuai biji apel. Yang petani akan tuai adalah pohon-pohon apel dengan banyak sekali buah apel, yang dalam satu buah banyak sekali biji apel di dalamnya. Benih macam apa yang kita putuskan untuk kita tabur hari ini, itu akan kita tuai di esok hari.
Komponen yang kedua di ayat yang tadi ada kata taburkanlah. Menabur itu adalah sebuah tindakan aktif untuk do something, untuk melakukan sesuatu dengan apa yang ada di tangan kita, yaitu benih itu tadi. Kata-kata firman Tuhan, jangan memberi istirahat, itu nggak sama dengan kita itu workaholic, nggak perlu rest, tapi bicara soal kerja keras dan konsistensi. Kalau kita mau menuai esok hari, kita tidak cukup hanya menabur sekali. Kita tidak cukup hanya dengan, oh yang penting hari ini berusaha, nanti kita tunggu besok hasilnya. Perlu yang namanya konsistensi dengan teratur dan disiplin. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ada sebuah comparison, perbandingan. Lamban di sini tidak ada hubungannya dengan personality. Oh misalkan, oh saya ini orangnya dominan, koleris katanya. Makanya saya cepat-cepat, oh tapi nggak bisa kalau saya orangnya cenderung pragmatis. Makanya saya agak pelan, bukan, tidak ada hubungannya dengan personality Bapak Ibu. Tangan yang lamban itu bicara soal malas, kemalasan. Bicara soal idle, bukan idol ya, idle. Tangan yang diam, tidak melakukan apa-apa. Atau lalai, kendor. Padahal benih ada di tangan nih. Tapi didiamkan begitu saja. Akhirnya tangan yang lamban akan membuat miskin. Kata miskin ini sekali lagi firman Tuhan itu tidak melulu hanya bicara soal finansial, hanya uang. Memang iya, ini pasti tercakup, ya kan? Tapi miskin di sini makna secara generalnya itu bicara soal kekurangan. Contoh, waktu kita lamban, kita lambat-lambat, kita malas berdoa, kita jadi mudah khawatir. Waktu kita malas membaca firman, kita tunda demi kesibukan. Akhirnya apa? Yang muncul di dalam hati, kekhawatiran itu semakin subur. Apalagi kita tahu Bapak Ibu, dunia itu tak menentu. Kita perlu berpegang pada satu prinsip kebenaran pribadi yang tetap selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus. Dan bukankah Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri? Dan Alkitab katakan rajin itu bicara soal ada determinasi, ada sebuah fokus yang dicurahkan untuk menyelesaikan sesuatu. Gak mengerjakan sesuatu itu setengah-setengah, tapi dengan konsisten mengerjakannya. Dan tangan orang rajin menjadikan kaya. Kaya bicara soal diberkati, iya. Tapi kaya juga mengandung makna happy, puas, ada sebuah contentment, ada sebuah rasa cukup. Kenapa? Karena sudah melakukan yang terbaik. Sisanya, selebihnya ada dalam kuasa Tuhan. Dan Alkitab memberikan guideline bagaimana sih cara kita itu menaburkan benih. Galatia 6 ayat 8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pastikan dengan setiap benih yang ada di tangan kita hari ini, dari iman, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, waktu yang kita punya, kesehatan yang kita punya, modal bisnis yang kita punya, hubungan yang kita punya dengan orang lain, kita taburkan itu dengan rajin, tapi dengan motivasi hati yang ujungnya adalah kekekalan. Jangan sampai misalkan ada dari antara Bapak Ibu, contoh saja, ada seorang kepala keluarga, seorang ayah, dia taburkan waktunya, dia taburkan bekerja keras dengan konsisten untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tapi karena tidak punya fokus untuk keluarganya, akhirnya punya waktu, anaknya kekurangan kasih, tidak kekurangan biaya sih, semuanya dicukupi, tapi anak yang ada di keluarga itu tumbuh jadi anak yang punya ayah, tapi seolah-olah absen, tidak ada di sana. Apakah saya rasa jika Anda ada di dalam posisi itu, coba tanyakan pada diri Anda, apakah Anda bahagia? Apakah keluarga Anda juga bahagia? Sama seperti seorang merawat kesehatan, menjaga makan, exercise, bangun ototnya. Kalau tujuannya bukan untuk sesuatu yang kekal,
tapi hanya sifatnya daging, apakah Anda juga bahagia? Misalkan Anda posting, oh sudah tumbuh ototnya, atau Anda berusaha diet sedemikian rupa, tapi ternyata tak kunjung ada orang yang berkata kurusan ya. Apakah Anda happy? Ternyata akhirnya pada satu titik Anda akan merasa percuma. Apa berbeda ketika Anda menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur Anda karena Tuhan sudah mengaruniakan pada kita semua. Firman Tuhan mengatakan, jangan kau merawat dirimu hanya untuk memuaskan keinginannya. Tubuh kita ini bait Allah, mari kita jaga. Tidak hanya secara fisik, tapi juga jiwa kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu komponen yang ketiga bicara soal pagi-pagi petang hari ini, ngomong soal waktu, ngomong soal timing, ngomong soal durasi. Pengkhotbah 3 ayat pertama mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di dalam setiap waktu dan kesempatan kita perlu memanfaatkan, menggunakan dengan sebaik-baiknya. Atau kita menggunakan waktu kita menggunakan setiap kesempatan. Bukankah waktu dan kesempatan itu adalah pemberian dari Tuhan juga? Mari kita taburkan benih kita di waktu dan kesempatan yang ada. Seringkali ada orang itu menunggu-nunggu kesempatan yang lebih baik. Memang kita harus mengenali musim. Jangan telat menabur benih. Seperti petani gak akan tiba-tiba menabur benih ketika harusnya seasonnya itu adalah season panen. Konyol sekali. Tetapi ada orang yang memperhatikan angin, kata firman. Tunggu angin, tunggu waktu yang tepat, tunggu momen yang tepat, mood yang tepat. Akhirnya apa? Kelewatanlah kesempatan yang baik. Punya iman bahwa setiap kesempatan yang datang depan mata itu adalah, selama itu tidak bertentangan dengan firman, ambillah itu. Misal anak muda, fresh graduate, lulus kuliah. Saya tunggu tawaran atau job offer, tunggu kalau bisa dapat offering salary-nya 2 digit. Tapi yang kunjung di depan pintunya dia masih 1 digit. Bisa jadi dengan profesi yang ada, tipe pekerjaan dan job description yang ada itu wajar karena fresh graduate. Tapi anak muda ini menunggu sampai 2 digit, akhirnya apa? Setelah fresh graduate, setahun 2 tahun, tak kunjung dapat pekerjaan. Jangan mata kita itu tidak bisa menilai timing, kesempatan yang baik yang Tuhan tuh berikan. Pagi-pagi, petang hari, bicara juga soal proses. Di timing pagi, timing petang, cara orang menabur pasti berbeda. Hari ini dengan benih yang ada, kembangkan diri. Kita perlu jadi expertise. Waktu di pagi hari menaburkan seperti apa, waktu di petang hari menaburkan seperti apa. Saya percaya talenta, kemampuan dan kapasitas itu sesungguhnya Tuhan tuh sudah berikan. Hanya kita itu perlu untuk gali dan kembangkan. Di ayat yang kelima, Pengkhotbah 11 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Tahukah, kita ini terbatas. Anda dan saya terbatas, tapi ada satu pribadi yang gak terbatas. Allah itu tidak terbatas. Ada hal-hal yang kita bisa kerjakan, dan ada hal-hal yang hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Oleh karena itu, mari kita jangan sibuk menunggu Tuhan melakukan bagiannya terlebih dahulu. Tapi dengan benih yang ada di tangan kita, dengan waktu yang kita punya, taburkan itu. Maka percayalah, Tuhan itu akan melakukan bagiannya. Karena Tuhan tahu apa yang harus dan perlu dilakukannya di dalam hidup kita. Bagian kita adalah fokuslah pagi hari, petang hari, fokuslah melakukan bagian kita. Amin. Ada 4 rangkuman poin untuk kita renungkan dari firman yang kita dengar sama-sama pagi hari ini. Yang pertama, taburkanlah benih yang ingin kita nikmati buahnya esok hari. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin menuai umur panjang, taburlah makan yang benar hari ini. Taburlah istirahat yang cukup. Kalau Bapak Ibu ingin nanti esok hari menuai, punya keluarga yang sehat, yang bahagia, yang bisa berkecukupan, ya, standar cukup tiap orang beda-beda. Hari ini
Lihat, termasuk Anda di masa single, lihat budgeting, taburlah budgeting hari ini. Taburkan apa yang ingin kita nikmati buahnya esok hari. Termasuk kalau kita ingin sampai akhir, kita bisa mengiring Tuhan Yesus hingga nanti berjumpa muka dengan Dia. Taburkan mulai hari ini iman Anda terus bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman. Yang kedua, taburlah dengan konsisten hingga menuai buah yang baik. Tidak hanya sesekali, tapi konsisten setiap kali. Waktu pagi datang tabur, waktu petang datang tabur. Jangan berikan istirahat. Istirahatlah pada waktunya, tapi konsistenlah. Hanya karena Anda belum melihat buahnya atau hasilnya, bukan berarti benih itu sia-sia. Bukan berarti proses Anda menabur itu sia-sia. Teruslah tabur dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, taburlah benih dalam tiap kesempatan seolah itu terakhir kalinya. Seolah itu kesempatan terakhir. Sehingga kita itu akan jadi orang yang menghargai tiap kesempatan, menghargai hidup ini. Gak akan tiba-tiba throwback lalu menyesal. Nasi menjadi bubur. Tapi kalaupun hari ini Anda dalam kondisi sudah jadi bubur, tambahkan saja cakwe, topping ayam, dan bawang goreng sisanya. Nikmati bersama Tuhan. Pasti selalu manis. Amin. Yang keempat, yang terakhir, bagian kita menabur benih. Bagian Tuhan memberkati tuayan kita. Lakukan apa yang jadi bagian kita. Maka Tuhan, Dia tahu kok apa yang Dia perlu lakukan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita hari ini merupakan tuayan dari apa yang kita tabur kemarin-kemarin. Demikian pula nantinya hidup kita besok, tahun depan, bulan depan, 10 tahun lagi merupakan hasil apa yang kita tabur hari ini. Maka manfaatkan, lihatlah benih, kesempatan, waktu. Dan jangan malas, rajinlah, maka akan menuai apa yang ingin kau tuai. Dan bukankah Tuhan akan memultiplikasikannya berkali-kali lipat di luar pikiran kita. Amin. Perhatikan apa yang kita tabur dan bagaimana cara kita nabur. Mari kita renungkan firman. Kita berdoa. Sebelum berdoa nanti saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Katakan setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggam tangan kami Tuhan. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Oh, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Katakan setiap saat, setiap waktu. Pagi hari ini mari kita minta tuntunannya. Haleluya. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus.
genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Oh, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Tuntunanmu Roh Kudus, tuntunanmu Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Mari kita menyembah Dia, naikkan syukurmu atas setiap benih yang Dia berikan, atas setiap waktu dan kesempatan. Mintalah tuntunannya, untuk mengenali jalan-jalannya. Syakarana mayarana mayara karana mayaranamu. Haleluya. Bahwa kami mengenali jalan-jalan-Mu, Tuhan. Syakarana mayara karana mayarana mayaso. Syarana mara karana mayarana mayase. Kirana mayarana mayarana mayaso. Oh, kirana mayarana bayaramu. Syakarana mayarana mayaso. Oh, saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, Anda yang mendengar firman, Anda yang menyaksikan doa pagi ini. Anda merasa benih di tangan Anda itu udah busuk karena Anda lewatkan kesempatan, atau apa yang hari ini Anda tuai dari hasil kemarin sudah menjadi bubur. Tapi Anda ketika mendengar firman yang disampaikan hari ini, Anda tahu bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu mampu membalikkan keadaan Anda. Dan saat ini Anda mau menyerahkan benih itu, entah itu berupa masih benih atau sudah berupa tuaian, tapi yang udah terlanjur menjadi bubur. Anda mau sama-sama serahkan di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang perlu Ia lakukan. Dan bagian kita melakukan apa yang kita bisa lakukan dengan tangan yang rajin, dengan konsisten. Maukah Anda menyerahkannya di hadapan Tuhan? Saya rindu berdoa untuk Anda. Anda cukup mengangkat tangan seperti ini dimanapun Anda berada. Oh Tuhan, Engkau yang paling tahu setiap Bapak, Ibu, Saudara, Saudara-saudari yang ada, yang mengangkat tangannya hari ini dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, hamba melepaskan pertama-tama damai sejahtera. Hamba cabut setiap intimidasi, hamba cabut setiap perasaan menyesal. Menyesal itu wajar, tapi kalau Anda larut dalam penyesalan, Anda tak akan bisa melihat bahwa Tuhan memperbarui benihmu, bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu dengan bubur di tanganmu, tuaian di tanganmu, karena hari kemarinmu Tuhan bisa mengerjakan sesuatu lewat itu di dalam hidup Anda dan bahkan melalui hidup Anda. Hamba berdoa melepaskan hari ini rasa percaya, ketenangan dan iman yang bangkit kembali di dalam nama Yesus. Sebuah semangat yang baru untuk bisa bangkit menanggalkan kain abu itu, mengenakan pakaian yang baru, semangat yang baru, dengan iman pengharapan di dalam Tuhan yang mengasihimu. Engkau bangkit
dan do something dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Pengurapan Tuhan ada atasmu Bapak Ibu. Jangan berdiam diri. Lakukan apa yang jadi bagianmu, maka pengurapannya itu menyertai di setiap langkah yang kau ambil. Hubungan-hubungan yang mungkin hari ini sudah rusak, tapi Tuhan dengan kasih-Nya memperbaruimu dan membuatmu, menuntunmu, memberimu hikmat untuk memulihkan rekonsiliasi atas setiap hubungan, sehingga bisa kembali dengan kasih Kristus yang menjalinnya kembali. Terimalah di dalam nama Yesus. Mari kita tetap berbahasa roh, kirama karana mayara para baraba. Ora makaya rana baya syakarana bayara para baraba. Mari kita sama-sama persembahkan hidup kita. Benih yang kita punya hari ini untuk kita tabur di dalam hidup kita. Oleh tuntunan Tuhan, mari kita minta tuntunannya, kita minta pengurapannya pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, urapi setiap mata untuk bisa mengenali benih yang baik dan benih yang gak baik itu ya Tuhan. Sehingga yang ditaburkan hari ini adalah benih yang baik, yang akan dituai nantinya dengan buah dan tuaian yang baik pula. Berkati ya Tuhan, berkati setiap tangan, urapi setiap mata, berikan hikmat dan tuntunan ilahi untuk setiap orang-orang yang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita nyanyikan tuntunan-Mu Roh Kudus. Tuntunan-Mu Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Tuntunan-Mu Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan. Ku mau selalu mendengar suara-Mu, mau selalu amin, amin. mendengar Suara-Mu, hidup dalam pengurapan. Kami mau selalu mendengar suara-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Haleluya, haleluya. Materaikan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Setiap rema yang kami dapat secara pribadi, Engkau Allah yang personal, Engkau Allah yang juga mengurapi setiap kami, menuntun setiap kami di hari-hari untuk melihat benih mana yang kami harusnya tabur, mana yang tidak boleh ditabur. Dan Engkau yang mengurapi semangat kami, kerajinan tangan kami, hingga kami waktu menabur, entah itu pagi, entah itu petang, kami menuainya dengan hasil yang Tuhan berikan, dengan divine blessing, dan dengan bagian kami moral responsibility yang mengikutinya, sehingga kami bisa handle tuaian seperti apapun yang Tuhan berkati di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk doa pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, angkatlah dua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Bukankah Ia penyediamu? Ia adalah Allah provider yang menyediakan benih di tanganmu untuk kau tabur. Terima kasih setia dari Tuhan Yesus yang akan mengangkatmu ketika engkau terpleset. Sesekali tak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Penyertaan, pengurapan dari arah Roh Kudus yang menyertaimu, menuntunmu, memberikanmu hikmat, dan akan membuat engkau sampai pada akhirnya menuai satu
ketuaian ini yang Tuhan rindu selalu ada dalam hidup Anda, yaitu iman yang terus teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini dengan sukacita, damai sejahtera, membuatmu melangkah menjalani hari-harimu ke depan dengan mengandalkan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus setiap orang yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya.